Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur atas kehadiran Allah yang sampai saat ini masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat datang dan berkumpul di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga perkumpulan yang seperti ini semata-mata mengharapkan keridhaannya. Nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di surganya yang abad-abad selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul daripada pertemuan kita kali ini adalah beberapa hal penting yang harus kita ketahui tentang bulan suci Ramadan. Kita sering dan berulang-ulang kali mendengar tentang persiapan menuju bulan suci Ramadan. Ceramah demi ceramah, nasihat demi nasihat, kajian demi kajian, dari Jumat hingga Jumat berikutnya. Kita sering dan berulang-ulang kali mendengar tentang persiapan menuju bulan suci Ramadan. Jadi, apa guna daripada nasihat tersebut? Apa guna daripada ceramah tersebut yang berulang kali kita diingatkan untuk mempersiapkan diri untuk menuju bulan suci Ramadan? Jadi gunanya adalah supaya bagaimana tabiat manusia ini tadi tunduk, supaya bagaimana tabiat manusia ini tadi tunduk, dan apabila tabiat manusia itu tadi sudah tunduk, maka dia pun akan mulai melakukan persiapan untuk menuju bulan tersebut. Yang tadinya dia tidak mau, sekarang dia menjadi mau. Yang tadinya dia tidak mau dengar, sekarang dia mau dengar. Inilah gunanya kita selalu atau sering memberikan nasihat kepada saudara kita. Dengan kita sering memberikan nasihat, kita sampaikan nasihat, maka insya Allah tabiatnya yang sebelumnya tidak mau, sekarang alhamdulillah sudah menjadi mau. Dalil di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, karena sesungguhnya nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang mulia dan Ramadan adalah bulan yang agung. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad adallakum syahrun 'azimun mubarakun." Telah datang kepada kalian, akan dekat datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan di mana berkahnya Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada seluruh umat manusia. Nah, di dalam hadis ini jika kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz azim untuk memuliakan dan mengagungkan bulan suci Ramadan. Jika kita perhatikan sekali lagi, azim ini adalah salah satu sifat daripada sifat-sifatnya Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini adalah sifatnya Allah. Kemudian di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin
budi pekerti yang sangat agung. Kemudian di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim." Al-Qur'an juga adalah kitabullah yang agung, yang azim. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang azim, dan Al-Quran juga adalah kitabullah yang azim, dan syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang azim pula. Jadi apa makna daripada hadis tersebut yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung? Maka kata ulama, maknanya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah yang Maha Agung, kemudian mengimani, meyakini akhlak Rasulullah SAW yang agung, kemudian dia meyakini kitab Allah sebagai kitab Allah yang agung, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang mulia di bulan yang agung, yaitu di bulan suci Ramadan, maka dikarenakan orang ini mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka ganjaran bagi orang tersebut pun adalah sesuatu yang agung. Apa ganjarannya? Yaitu faqad faza fawzan 'azima. Keagungan juga akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna daripada lafaz Ramadan? Arti daripada lafaz Ramadan asal daripada kata Ramadan itu adalah ra mim dan dad, yang artinya adalah membakar. Yang artinya adalah membakar. Jadi kenapa Ramadan itu dikatakan Ramadan? Kenapa Ramadan dikatakan Ramadan? Maka kenapa Ramadan itu dikatakan Ramadan? Karena li'annahu yaumadul qulub. Dikarenakan bulan Ramadan itu datang untuk menghapus, untuk melahap seluruh dosa-dosa manusia. Sebagaimana api yang sangat cepat membakar kayu yang kering, begitu juga ketika datang bulan suci Ramadan, maka seluruh dosa-dosa umat manusia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, ketika ada najis atau kotoran yang melekat di lantai atau terlihat di tanah lapang, maka untuk menghilangkan najis atau kotoran tersebut yang ada di tanah lapang, ketika hujan lebat datang, kemudian menghilangkan kotoran tersebut beserta bekas-bekasnya, kemudian membawa kotoran tersebut, mengalirkan kotoran tersebut dikarenakan hujan yang turun dengan deras, maka apabila tempat tersebut, tanah tersebut sudah kembali menjadi suci, maka baru boleh kita mengerjakan ibadah di situ. Sama halnya dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana tercurahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Sangat lebat sekali rahmat yang Allah turunkan di bulan Ramadan, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Dan rahmat yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam hati-hati manusia, untuk menghapuskan, untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada di dalam hati manusia. Dan dikarenakan itulah Ramadan disebut dengan Ramadan, li'annahu yaumadul qulub. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Rabbani rahmatullah alaih, Imam Rabbani rahmatullah alaih di dalam kitabnya, di dalam maktubannya, beliau menulis, seandainya rahmat-rahmat yang ada di bulan-bulan yang lain memiliki nisbat, memiliki hubungan dengan rahmat
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan, sebagaimana sungai-sungai memiliki hubungan dengan lautan, walaupun seperti itu tetapi tetap itu tidak akan pernah terjadi. Artinya apa? Artinya adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan itu adalah rahmat yang something else. Adalah rahmat sesuatu yang lain, yang sungguh spesial. Rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan, tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Dikarenakan itulah bulan tersebut dikatakan bulan yang agung, bulan yang mulia. Sehingga disebutkan bahwa satu saat saja, sesaat saja kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, dan pada amalan tersebut, amalan yang kita lakukan makbul di sisi Allah, maka di waktu sesaat tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba untuk melakukan ibadah yang makbul di sisi Allah, itu sudah cukup baginya untuk menyampaikan derajat orang tersebut ke derajat seorang wali Allah. Nah, jadi rahmat yang ada di bulan Ramadan adalah rahmat yang agung, yang tidak akan kita dapati di bulan-bulan yang lainnya. Sesaat saja kita beramal, sekejap saja kita beramal di bulan tersebut, dan amalan tersebut makbul di sisi Allah, maka ini sudah cukup untuk menyampaikan orang tersebut pada derajat seorang wali. Subhanallah. Jadi dikarenakan itulah tadi di awal saya katakan syahrun azim, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, bulan yang agung, bulan yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bulan tersebut datang, maka kita difardukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa, yaitu menahan lapar dan haus sampai pada waktunya. Kemudian timbul pertanyaan, kita sering melakukan ibadah puasa, bahkan banyak di antara kita di sini yang sering melakukan puasa. Puasa wajib memang suatu yang harus kita kerjakan, dan banyak di antara kita selain puasa fardu yang wajib, dia melakukan puasa-puasa yang sunnah juga. Jadi faedah apa yang akan didapati oleh seseorang yang suka melaksanakan ibadah puasa, yang gemar berpuasa? Apa faedah yang akan didapati oleh orang tersebut? Maka ulama mengatakan ada beberapa faedah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang suka berpuasa. Yang pertama adalah dengan berpuasa maka orang tersebut akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ridha Allah, maka orang tersebut akan mudah masuk ke dalam surganya. Kenapa? Karena surga adalah mahallur ridha, dan untuk mendapatkan mahallur ridha dengan memperbanyak berpuasa. Jadi orang yang suka berpuasa, maka orang tersebut akan mendapat ridha Allah, dan apabila dia mendapat ridha Allah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang pertama. Faedah yang kedua adalah dengan berpuasa maka akan mudah bagi orang tersebut untuk mengontrol hawa nafsunya. Dengan berpuasa maka orang tersebut akan mudah untuk mengontrol hawa nafsunya. Apabila hawa nafsu sudah dapat dikontrol, maka akan mudah pula bagi orang tersebut untuk menjauhi dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena apabila nafsu ini tadi kenyang, maka anggota tubuh yang lainnya lapar, sehingga sangat mudah bagi anggota tubuh yang lainnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mudah. Kenapa? Karena nafsu sudah kenyang. Tapi kalau nafsu dia lapar, maka anggota tubuh yang lainnya dia kenyang, sehingga sangat sulit bagi orang tersebut yang apabila nafsunya lapar
untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Jadi dengan berpuasa maka nafsu akan terkontrol, dan dengan terkontrolnya nafsu maka orang tersebut akan mudah menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, faedah yang akan didapati oleh orang yang suka berpuasa adalah dengan berpuasa maka akan timbul sifat dan rasa kesamaan antara orang kaya dan fakir miskin. Dengan berpuasa akan timbul sifat atau rasa kesamaan antara orang kaya dan fakir miskin. Sehingga disebutkan bahwa ada satu orang kaya yang mana dia suka sekali melakukan ibadah puasa. Sehingga ketika orang-orang bertanya kepadanya, "Kenapa kamu gemar sekali melakukan ibadah puasa?" Maka dia mengatakan bahwa sepanjang tahun aku melihat orang-orang fakir miskin, mereka menahan lapar dan haus dikarenakan mereka tidak memiliki makanan di rumah. Sepanjang tahun mereka merasakan perut yang lapar dikarenakan mereka tidak memiliki makanan di rumah. Dan dengan aku berpuasa sebulan penuh, aku menahan lapar dan haus, paling tidak aku bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Jadi timbul kesamaan di situ. Dengan kita sering berpuasa akan timbul sifat kesamaan, rasa kesamaan antara orang kaya dan fakir miskin. Suatu ketika ada satu orang ulama dari Baghdad yang bernama Bishr Hafi rahmatullah alaih. Bishr Hafi rahmatullah alaih merupakan salah satu alim ulama dari Baghdad. Ketika di Baghdad terjadi atau masuk musim dingin, dan musim dingin yang terjadi di Baghdad pada saat itu sudah berada di puncaknya, masa dingin-dinginnya, maka Bishr Hafi rahmatullah alaih yang tadinya memakai pakaian yang hangat, kemudian beliau tanggalkan pakaian yang hangat tersebut, kemudian beliau memulai memakai pakaian yang tipis, kemudian duduk bersama-sama orang-orang fakir miskin di tempat yang terbuka. Ke orang-orang melihat kejadian tersebut merasa heran dan aneh. Engkau seorang alim, engkau memiliki pakaian yang cukup untuk membungkus tubuhmu, untuk menghangatkan tubuhmu. Kenapa kamu berkelakuan seperti ini, memakai pakaian yang tipis, kemudian duduk bersama fakir miskin yang ada di jalan yang terbuka? Maka apa yang dikatakan oleh Bishr Hafi rahmatullah alaih, beliau mengatakan di Baghdad ini sangat banyak sekali fakir miskin, sangat banyak sekali fakir miskin, dan aku tidak sanggup, tidak mampu memberikan pakaian yang hangat kepada setiap orang fakir miskin yang ada di sini. Nah, dengan aku memakai pakaian yang tipis, kemudian duduk bareng bersama mereka, paling tidak aku merasakan apa-apa yang sedang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Subhanallah. Sehingga di dalam salah satu doa sebagian daripada para arifin, orang-orang yang arif billah, sebagian daripada para arifin, mereka setelah makan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tu'akhidni bihaqqil ja'i'in. Ya Allah, janganlah engkau seksa aku sebab aku mengambil haknya orang-orang yang lapar. Jadi hadirin yang hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa insya Allah akan timbul sifat dan rasa kesamaan antara orang kaya dan fakir miskin. Kemudian faedah yang selanjutnya yang terakhir adalah yang akan didapati oleh orang yang suka berpuasa. Dengan berpuasa maka sifat tahammul, sifat tahan uji akan
mudah terbentuk. Sifat tahammul dan sifat tahan uji akan mudah terbentuk dalam diri seseorang. Nah, ini adalah beberapa faedah. Ini adalah beberapa faedah yang diberikan oleh ulama kepada mereka-mereka yang suka melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama tadi adalah dengan berpuasa seseorang akan menggapai ridha Allah. Kemudian dengan berpuasa seseorang akan mudah mengontrol hawa nafsunya. Kemudian dengan berpuasa akan timbul sifat rasa kesamaan antara orang kaya dan fakir miskin. Dan yang terakhir dengan berpuasa akan mudah timbul di dalam diri seseorang sifat yang namanya tahammul atau tahan uji. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda bahwa Ramadan itu adalah syahrus sabar. Ramadan itu adalah bulan sabar. Maksudnya bulan sabar di sini apa? Maksudnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, di saat-saat kita melaksanakan ibadah tersebut, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kesulitankah, ujiankah, cobaankah, maka hendaklah kita jalani ujian tersebut di saat kita melaksanakan ibadah puasa dengan lapang hati dan kesabaran. Apabila setelah selesai sholat tarawih kita merasakan letih, kita merasakan capek, maka hendaklah kita tahan letih dan capek tersebut dengan kesabaran dan suka hati. Dan apabila pas waktu berpuasa kita telat bangun, terlambat sahur, maka bersabarlah dan tetaplah menjalankan ibadah puasa. Karena apabila kita mengeluh dengan sedikit ujian yang Allah berikan kepada kita di saat kita melaksanakan ibadah puasa, maka sifat mengeluh itu tadi akan menggugurkan pahala-pahala ibadah puasa kita. Jika kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja kita mampu menahan lapar dan haus, kenapa kita tidak bisa menahan sedikit kesulitan yang Allah berikan kepada kita yang semata-mata untuk mengharapkan keridhaan-Nya? Jika kita mampu dan tahan menahan lapar dan haus untuk mendapatkan kenikmatan dunia, kenapa kita tidak bisa bertahan sedikit dengan ujian yang Allah berikan kepada kita yang semata-mata untuk mengharapkan keridhaan-Nya? Jadi Ramadan adalah bulan sabar. Apapun ujian yang datang kepada kita, apapun yang membuat kita ketika kita berpuasa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tahan diri kita. Terutama kita tahan mulut kita tahan lidah kita. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dapat menggugurkan pahala-pahala puasa. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda bahwa di dalam mafhum hadis yang lain, Ramadan juga adalah bulan kasih sayang. Ramadan juga adalah bulan kasih sayang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yaitu ketika datang bulan tersebut, maka hendaklah kita meningkatkan sifat saling berbagi dengan orang-orang fakir miskin. Sebagai contoh, ketika waktu berbuka, kita lihat di atas meja kita terdapat ada 10 macam hidangan. Maka dari 10 hidangan makanan tersebut yang ada di atas meja kita, hendaklah kita bagikan 2 atau 3 makanan kepada orang-orang fakir miskin. Dan ini sudah sering terjadi. Bahkan banyak di antara kita yang melihat hal itu terjadi ketika kita hendak berbuka puasa. Ada 5 bahkan sampai 10 makanan hidangan dihidangkan di situ. Ada gorengan, ada kue, ada pastel, ada puding, ada teh manis, ada kurma, semuanya ada di situ. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada lalapnya lagi. Subhanallah.
untuk orang-orang fakir miskin. Kalau seandainya kita tidak bisa memberi sesuatu yang lebih baik dari yang kita makan, maka paling tidak kita berikan seperti apa yang kita makan. Karena ini adalah bulan kasih sayang, bulan saling berbagi dengan sesama kaum muslimin yang seiman dan seagama dengan kita. Jadi paling tidak kita sisihkan sedikit makanan kita di saat berbuka dan di saat sahur, dan kita berikan makanan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena disebutkan di dalam satu mafhum hadis yang berbunyi bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan minum orang tersebut dari telagaku, dan dia tidak akan pernah haus selamanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Ini adalah fadilah bagi orang yang nanti di saat bulan Ramadan suka memberi minum kepada orang yang berpuasa. Ganjarannya adalah nanti hari kiamat Allah pun kasih dia minum. Tapi minum yang Allah kasih itu dari telaga Al-Kautsar. Ketika dia minum, setelah dia minum, dia tidak akan pernah merasa haus selamanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, kemudian memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Maksudnya memberi pakaian kepada orang yang telanjang di sini maksudnya apa? Sebagai contoh yang real saja, yang pernah saya perhatikan. Biasanya kalau misalnya kita lihat ada orang yang mana akalnya itu kurang sempurna, atau kita katakan orang gila, itu biasanya mereka itu dikarenakan tidak memiliki akal yang sempurna, sudah tidak bisa lagi berpikir jernih seperti kita yang normal. Maka sebagian daripada mereka berjalan ke sana kemari tanpa pakaian. Dan sangat sedikit sekali dari kita yang menyadari hal tersebut. Sangat sedikit dari kita yang mau memberikan kain sarung atau celana hanya sekedar untuk menutupi aurat dia. Sangat sedikit kali di antara kita yang sadar akan hal tersebut. Jadi di dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, kemudian memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan memberikan tempat tinggal untuk menginap bagi para musafir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang tersebut dari ketakutan nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Kalau seumpamanya kita ini sudah masuk kubur, karena persinggahan pertama untuk menuju alam akhirat adalah kubur. Kubur adalah tempat persinggahan pertama seluruh umat manusia ketika hendak pergi menuju ke alam akhirat. Dan ketakutan, kedahsyatan, azab yang ada di dalam kubur sungguh sangat luar biasa. Di dalamnya ada ular yang bernama Syuja'ul Aqra. Di dalamnya terdapat malaikat mungkar dan nakir. Terdapat cacing, belatung, dan yang lain-lainnya. Ini semua akan siap memakan dan mengadab orang-orang yang dahulunya ketika dunia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ketakutan yang ada di alam akhirat sungguh sangat luar biasa. Sebagaimana kita melihat seekor ular, kita sudah ada rasa takut di situ. Jangankan memegang, dekat pun kita tidak berani. Itu di dunia. Bagaimana pula nanti Syuja'ul Aqra, ular yang ada di dalam kubur, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memang persiapkan untuk mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau kita mau supaya diselamatkan oleh Allah dari ketakutan nanti pada hari akhirat, berikan 3 amalan tadi. Apa itu? Berikan makan kepada orang yang berpuasa. Beri makan kepada orang berpuasa. Kemudian beri pakaian kepada orang yang telanjang. Kemudian berikan tempat tinggal untuk para musafir. Insya Allah Allah